Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam ini kita berjumpa kembali pada kuliah lanjutan mengenai maintenance management. Oke, untuk kuliah yang ke berapa? Ketujuh ya. Apa tema kita malam ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kemarin UTS bisa dikerjakan dengan berhasil dan sukses ya. Kita lihat bahan kita hari ini tentang apa? Oke, nampak di layarnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Oke, kita lanjutkan kuliah kita mengenai turnaround maintenance atau disingkat dengan TAM. Ada pernah dengar istilah ini? Kalau turnaround itu artinya apa? Suruh putar ya, turnaround. Putar. Tapi bukan itu ya. Turnaround maintenance. Artinya eh, perawatan besar. Jadi kalau kita bicara turnaround maintenance, ini kita bicara perawatan yang super kompleks, yang memakan biaya tinggi dan dalam waktu yang tidak lama ya. Apa itu TAM sebenarnya? Oke, oke nampak ini? Ini adalah gambar atau foto dari satu pabrik ataupun fasilitas di petrochemical industries ya. Kalau kita lihat di sini banyak peralatan-peralatan yang berada di sini, ya kan? Dan ini ya, kalau di industri proses seperti ini, biasanya maintenance itu tidak bisa bekerja secara apa namanya istilahnya menyeluruh pada waktu mesin-mesin ataupun fasilitas ini dalam kondisi bekerja atau hidup, ya. Jadi mereka hanya melakukan perawatan-perawatan minor, kemudian melakukan pengawasan gitu ya, dan melihat proses itu berjalan sesuai dengan apa namanya kapasitas produksi atau tidak. Dan kita lihat lagi di sini ya, kalau kita lihat lagi di sini lokasinya ini jalannya terbatas sekali ya, jalannya terbatas aksesnya. Kemudian tempatnya ini kalau kita lihat sempit ya, ataupun eh, tidak ada space yang cukup luas. Ya. Nah, pada waktu TAM atau turnaround maintenance atau namanya shutdown ya, ini akan dibongkar ya, akan dilakukan maintenance menyeluruh atau overhaul ya, yang dilakukan dalam masa TAM, turnaround maintenance tadi. Jadi bisa dibayangkan tempat yang begitu sempit ini ya akan banyak sekali kegiatan pembongkaran, pembersihan, kemudian perawatan, segala macam ada di sini ya. Dan ini mengakibatkan fasilitas ini dikatakan berhenti ya, berhenti secara total untuk melakukan perawatan besar atau turnaround maintenance. Jadi kesulitannya bisa dibayangkan ya. Ini peralatan-peralatan berbahaya, kadang isinya beracun, kemudian tempatnya sempit dan waktunya juga sangat terbatas. Ini akan menyebabkan pekerjaan turnaround maintenance ini menjadi sangat kompleks ya, sangat berbahaya dan juga punya tekanan waktu ya, waktunya tidak lama-lama. Kenapa waktunya tidak lama-lama? Karena ini kan harus berhenti nih pabrik ini. Kalau pabrik ini berhenti, otomatis apa? Otomatis produksi akan berhenti juga. Oleh sebab itulah TAM ini waktunya sangat terbatas ya, karena masalah produksi dan juga masalah apa namanya fasilitas yang perlu dibongkar dalam keadaan yang sangat singkat. Oke, nah, ini sekilas mengenai apa yang akan kita lakukan pada waktu turnaround maintenance. Nah, ini contoh-contoh pembongkaran di proses turnaround maintenance. Ini contohnya apa namanya? eh,
tubing-tubing pada heater ya, dibongkar, dikeluarkan, dibersihkan. Kemudian ini juga termasuk lagi ditarik isi dari satu vessel gitu ya. Ini juga ada bagian dari vessel dikeluarkan ya. Ini adalah proses-proses yang terjadi pada saat tamp. Ada proses cleaning, ada proses perbaikan, ada proses penggantian dan sebagainya. Jadi ini dikatakan sebagai turnaround maintenance. Jadi bongkar habis semua yang bermasalah, semua yang perlu diganti, semua yang perlu dibersihkan. Ya, kenapa perlu seperti itu? Ya, ada yang tahu kenapa diperlukan seperti itu? Nah, kita simpan dulu ya kenapanya. Oke, apa itu turnaround maintenance dari cerita tadi? Ya, definisinya apa itu? Ya, kita sebut under construction. Turnaround maintenance adalah peristiwa manajemen perawatan yang direncanakan. Ini katanya adalah direncanakan. Ini perencana besar gitu ya. Berskala besar, terjadwal di mana seluruh aset atau fasilitas produksi sebagian besar sistem dihentikan operasinya atau shutdown untuk melakukan apa? Pemeriksaan. Ada yang perlu diperiksa barangkali lebih lebih apa namanya? Lebih teliti. Ada juga yang sudah diperkirakan untuk perbaikan, ada juga penggantian atau pembaharuan. Nah, ini dilakukan pada saat maintenance turnaround. Ya. Jadi ini adalah peristiwa manajemen yang besar ya, yang harus direncanakan dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat secara apa namanya ilustrasi gambar seperti ini. Ya. Jadi ini ada tahapan satu, 2, 3, dan 4. Satu ini ada inisiasi. Biasanya ini perencanaan turnaround ini itu 1 sampai 2 tahun sebelum eksekusi. Bayangkan, 1 sampai 2 tahun sebelum eksekusi itu sudah direncanakan. Jadi ini bukan proyek kecil ya. Perencanaannya sampai 2 tahun sebelum. Ya, jadi ceritanya pabrik ini kan setiap hari kan dimonitor, diawasin gitu ya, selama misalnya 5 tahun atau 3 tahun gitu kan ya. Kemudian selama pemeriksaan itu, selama inspeksi rutin setiap hari-hari itu, mereka akan ketemu, oh ini ada bagian yang bermasalah, oh ini yang ada perlu diganti, oh ini yang perlu diperiksa lebih teliti. Jadi selama inspeksi harian, mereka sudah kumpul-kumpulkan informasi mengenai apa-apa yang perlu dibongkar, apa-apa yang perlu diganti, mana yang perlu diperiksa secara lebih teliti, mana yang perlu rutin di dicek dan sebagainya. Dan ini semua yang tadi informasi harian itu atau informasi production yang mulai menurun performance-nya barangkali itu diberikan ke sini untuk dibuatkan perencanaannya. Apa-apa saja yang perlu dilakukan. Kenapa dia lama? Karena yang diganti ini bukan barang-barang sederhana. Misalnya kita mau ganti eh, bagian pipa, mau ganti bagian vessel, ada satu bagian pompa atau mesin. Nah ini perlu diorder cukup lama waktunya, ya. Makanya perencanaan juga lama, ya. Banyak perencanaan di sini yang melibatkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya serius ya, kompleks, ya. Kemudian juga ditentukan juga jalur kritisnya, ya, ya, CPM Critical Path Method, mana yang bakal harus segera dikerjakan supaya yang lain tidak terkendala. Kemudian sumber daya yang perlu, misalnya eh, kontraktor, kemudian spare part, mesin, alat yang mau diganti dan sebagainya sudah disiapkan semua. Jadi ini pada saat satu dan dua, semua ini sudah siap. Dari planning, dari material, kontraktor, semuanya sudah standby. Ya. Nah, pada waktu shutdown, pabrik ini mulai dibongkar, eksekusi, ya kan, diberhentikan. Orang banyak masuk ke pabrik ini, ya. Mulai dikerahkan alat berat, mulai dikerahkan orang-orang kontraktor, misalnya katakanlah misalnya 20 hari dibongkar. Begitu banyak sumber daya akan dimasukkan ke sini. Ya. Setelah selesai, ini dibongkar habis. Setelah itu diyakinkan tidak masalah, ya. Kemudian dihidupkan kembali.
Nah, dihidupkan kembali ini juga perlu hati-hati. Bayangkan habis operasi besar, disuruh hidupkan. Nah, ini hidupkan ini merupakan satu proses yang kritikal juga. Ya, jangan sampai dihidupkan ada yang meletus, ada yang lupa dipasang, ada yang ketinggalan komponen dan sebagainya. Ya. Sehingga diharapkan dihidupkan setelah TAM ini pabriknya lebih baru kondisinya. Ya. Performanya lebih bagus, ya kan? Kemudian safety-nya juga meningkat. Jadi ini yang diharapkan dengan apa namanya setelah terjadinya TAM ini. Ya. Oke, ini selintas mengenai turnaround maintenance. Nah, sekalian sebagai seorang manajer ya, perlu saya ingatkan ya, mindset kalian di dalam kuliah ini adalah sebagai manajer maintenance ya. Jadi dan Anda juga harus menghandle turnaround maintenance ini. Sekarang paradoksnya ya, mengapa TAM merupakan ujian terbesar dalam maintenance? Termasuk ujian terbesar. Kenapa? Ya, ujian sangat besar dalam proyek maintenance adalah TAM. Kenapa? Ya. Nah, Anda di posisi manajer perawatan, seperti di proses petrokimia, kilang minyak, atau pembangkit listrik, TAM adalah uji pembuktian reputasi. Betulkah Anda manajer yang handal? Sebagai manajer, Anda menghadapi paradok terbesar dalam TAM ini. Paradokternya sesuatu yang apa? Bertentangan. Ya, mana yang akan dipilih? Ya, itu paradoks. Ya, Anda diminta menghentikan mesin atau pabrik yang menghasilkan uang bagi perusahaan dan kalian sebagai manajer akan menghabiskan 30 sampai 50% anggaran tahunan. Jadi anggaran maintenance itu habis dalam satu kali kerja ya dalam waktu 3 minggu. Dan jika Anda telat 1 hari untuk menyalakan kembali, perusahaan kehilangan miliaran rupiah. Ya, jadi paradoksnya seperti itu. Sumber uangnya dimatikan dan perbaiki dalam waktu yang singkat. Kalau terlambat, rugi besar. Nah, ini kan suatu pekerjaan yang memicu adrenalin ya. Oke, ini membingungkan, paradoks. Maka ini adalah ujian terbesar bagi kalian sebagai manajer maintenance. Sanggup nggak kalian mengerjakannya? Oke, itu yang di mindset kalian ya. Turnaround maintenance atau dikatakan shutdown itu adalah terjadi di semua proses, industri proses, seperti petrokimia, pemurnian, ya, seperti apa namanya, sel smelter gitu ya, pemurnian pembangkit listrik, atau pulp and paper industry, pabrik baja, ya. Mereka menggunakan TAM secara apa? Teratur. Jadi teratur ini misalnya setiap 5 tahun kah, atau setiap 3 tahun kah, sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi teratur ya, setiap berapa tahun, biasanya 5 tahunan ya, untuk meningkatkan keandalan aset. Jadi aset itu kan lama-lama dipakai, ada yang aus, ada yang perlu diganti, karena nggak bisa di stop ya, maka kita menunggu TAM untuk melakukan penggantian perbaikan ya, atau juga untuk melanjutkan integritas produksi. Jadi jangan sampai apa namanya produksinya tidak tidak confidence gitu, kadang banyak kadang sedikit gitu kan, dan mengurangi risiko pemadaman tak terjadwal atau shutdown tiba-tiba. Jadi kalau ada satu shutdown mesin atau rusak, otomatis semuanya akan berhenti. Nah, ini akan me- membuat kerugian lebih besar lagi ya, atau kegagalan dan bencana. Oke. Nah, dalam maintenance, TAM merupakan satu-satunya biaya pemeliharaan terbesar yang dapat kita identifikasi. Walaupun biayanya besar, tapi bisa kita tentukan biayanya. Jadi bukan biaya yang tiba-tiba. Ini keuntungannya ya, kita bisa identifikasi. Ketiga, TAM ini tadi saya katakan durasinya pendek dan intensitas tinggi dalam hal beban kerja. Ya, semua orang bekerja dalam tempat yang sempit ataupun terbatas dalam waktu yang relatif singkat. Ya,
Nah, dalam 4 atau 5 minggu dapat menghabiskan biaya setara anggaran pemeliharaan tahunan. Malah lebih barangkali ya. Misalnya anggaran tahunnya itu 10 juta dolar, maka mereka bisa habiskan barangkali dalam 20 juta dolar dalam waktu 4 sampai 5 minggu. Ini luar biasa ya. Karena ini sangat mahal ya dalam hal biaya langsung, kehilangan produksi. Mahalnya karena pekerjaannya sendiri dan juga kehilangan produksi. Bayangkan produksi misalnya outputnya itu setara dengan 10 juta dolar sehari. Berhenti misalnya 20 hari, sudah kehilangan output itu berapa? 10 kali 20 sudah 200 juta. Itu baru output. Dalam hal biaya langsung bisa lebih mahal lagi. Maka ini harus direncanakan, dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat waktu. Ya. Nah, kalau misalnya ini direncanakan dengan bagus, dengan sangat teliti, ini penghematan akan terjadi luar biasa. Tapi kalau tidak direncanakan atau direncanakan dengan tidak teliti, tidak detail, maka pemborosan yang terjadi akan luar biasa. Jadi sangat sangat apa dramatis. Kalau bisa dikerjakan dengan bagus, penghematan dramatis. Kalau tidak direncanakan dengan baik, pemborosannya juga dramatis, ya. Dan secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Oke. Nah, kuncinya adalah mengendalikan biaya dan juga durasi penyelesaian. Jadi waktunya tidak boleh molor, biayanya tidak boleh keluar dari budget. Nah, oleh sebab itu, perencanaan dan penjadwalan adalah salah satu elemen terpenting. Jadi kalian sebagai manajer otomatis harus bisa merencanakan, ya, menjadwalkan, sehingga ini menjadi peran kunci dalam mengelola TAM yang kompleks ini. Ya, ingat cost ya, kita akan terkait dengan cost. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahamin ya? Nah, objektifnya ya tadi kita cerita-cerita, kita bisa katakan objektif atau tujuan dari TAM adalah perawatan berkala di mana pabrik dimatikan memungkinkan untuk inspeksi. Misalnya kita inspeksi bagian dari dalam vessel, nggak mungkin kita inspeksi bagian dalam mesin misalnya kalau mesin itu tidak dimatikan. Atau perbaikan, begitu juga perbaikannya. Misalnya kita identifikasi ada bagian dari turbin itu rusak. Tidak mungkin kita berhentikan turbin secara tiba-tiba. Misalnya PLN gitu punya turbin gitu ya, pembangkit PLN punya turbin diberhentikan untuk mengganti yang rusak tadi. Kebanyakan mati semua. Jadi perbaikan itu menunggu apa? Menunggu TAM atau juga penggantian atau juga pembongkaran. Jadi ini hanya dapat dilakukan ketika aset atau pabrik tidak berfungsi atau dimatikan atau shutdown. Ya, nah tadi ditanya kenapa dilakukan TAM? Ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Jadi eh, kalau kita proses bisnis proses itu, misalnya lama-lama melambat laun, misalnya proses penggantian panasnya tidak efisien, gitu kan. Ada proses yang melambat, kemudian ada juga yang rusak-rusak karena proses. Ini kan akan mengurangi kapasitas produksi dan juga akan membahayakan dari segi security apa safety, misalnya akan membahayakan misalnya ada proses terjadinya kebakaran, ledakan, kebocoran dan sebagainya. Jadi ini perlu diperbaiki sehingga kita dapat memaksimalkan kapasitas dan memastikan prosesnya itu aman dijalankan dan andal dioperasikan. Nah, ini tujuan TAM tadi ya, untuk meningkatkan atau memastikan kapasitas itu betul-betul terpenuhi, ya, targetnya terpenuhi. Nah, dari cerita tadi kita daftarkan tujuan utama TAM itu adalah sebagai berikut, ya. Tadi meningkatkan efisiensi dan meningkatkan throughput. Throughput ini maksudnya output ya dengan modifikasi yang sesuai. Ya.
meningkatkan kehandalan, ketersediaan peralatan selama operasi, artinya alat itu selalu meyakinkan untuk dihidupkan dan di apa namanya dijalankan untuk produksi, ya. Nah, ini masalah safety, ya, ada aturan safety juga. Jadi ada alat-alat yang harus dibongkar atau disertifikasi atau dicek terus secara rutin dalam berapa tahun, ya. Ini untuk syarat-syarat safety dan juga peraturan pemerintah atau peraturan undang-undang, ya. Juga masalah quality. Contoh ini industri proses, ya. Jadi lambat laun kualitinya itu akan menurun, ya, kalau tidak dilakukan pemeliharaan. Nah, ini juga dampaknya, ya, dari misalnya yang sudah kita ganti dengan yang baru, otomatis pembiayaan rutin itu berkurang karena jadi baru lagi fasilitas kita itu, ya, sehingga mengurangi biaya-biaya rutin. Jadi biaya itu diambil dari maintenance harian, nanti dipindahkan ke maintenance apa tadi, turn around. Ya. Nah, jika ada teknologi yang perlu kita introduce, ya, misalnya kita mau ganti sistem, ganti apa namanya komputer atau ganti sensor segala macam, kita bisa dilakukan pada saat TAM ini, ya, meningkatkan teknologi, ya, memperkenalkan peralatan dan teknik modern dan sebagainya. Atau juga melakukan modifikasi peralatan, atau karena masalah hukum dan sebagainya, atau sesuai dengan lingkungan. Contohnya masalah hukum ini misalnya eh, pabrik itu misalnya tidak boleh mengeluarkan asap, ya, maka perlu diganti apa namanya proses apa namanya cerobong asapnya itu perlu diganti yang baru gitu, ya, atau diganti dengan model yang bisa meyakinkan tidak ada pencemaran ke udara dan sebagainya. Nah, ini kan kita modifikasi sehingga persyaratan hukum dan kewajiban untuk lingkungan ini bisa terpenuhi. Oke, nah ini contoh activities during TAM. Ini contoh turbin, ya, turbin pembangkit listrik ini lagi dibongkar. Ini adalah kita nampak bagian dalamnya itu bilah-bilah ataupun sudu-sudu dari turbin tadi. Nah, ini kalau tidak dibongkar tidak nampak nih turbin-turbin yang mana yang sudah aus, yang sudah bengkok atau yang rusak gitu kan tak nampak. Nah, dengan dibongkar seperti ini cara turbin pembangkit listrik ini bisa kita cek secara keseluruhan. Dan ini prosesnya tidak sebentar, ya, dan juga mahal, ya. Makanya kita perlu perencanaan yang bagus, ya. Apa saja kegiatannya? Kegiatan aktivitasnya adalah bekerja pada peralatan yang tidak dapat dilakukan kecuali kalau pabrik dimatikan. Ini contohnya ini. Turbin ini hanya bisa dilihat, ditengok dalamnya kalau dimatikan. Otomatis PLN kehilangan satu pembangkit. Ya. Nah, misalnya ada juga yang mesin yang bisa kita kerjakan dalam waktu dia beroperasi, tapi pemeriksaannya lama. Nah, ibaratnya diintip-intip aja atau dikira-kira aja, ya. Nah, pada waktu pekerjaan pada waktu berjalan itu, maka eh, untuk memastikan betul dan lebih cepat, maka mesin itu kita matikan. Dan keterbatasan, misalnya tadi ada cacat pada sudu-sudu turbin ini, otomatis tidak bisa diganti, ya. Maka ini hanya bisa diganti pada waktu turnaround. Ada teknologi baru, misalnya sensor baru mau dipasang, ya, peralatan baru mau diinstal. Nah, ini perlu juga eh, dilakukan pada saat TAM. Apa poin-poin penting dari TAM ini? Ya, TAM berasal dari industri proses. Jadi spesifik TAM ini di industri proses. Kalau industri manufaktur nggak cocok TAM. Ya. Kalau industri manufaktur kan bisa kita berhentikan sebagian-sebagian. Ya. Kalau ini satu pabrik berhenti, ya. Jadi ini berasal dari industri proses dan memainkan peran penting dalam mempertahankan sarana produksi yang konsisten dan peralatan yang handal. Jadi outputnya harus konsisten dan fasilitasnya harus aman, andal, ya. Itu, ya, output dan keamanan. Poin berikutnya, karena ini proyek ini kompleks, ya, karena terjadi pada sebagian besar pabrik,
dan juga menggunakan biaya yang sangat tinggi, maka kualitas dan pengaturan biaya sangat eh, penting diperhatikan. Ya. Jangan sampai pekerjaan yang mahal tadi kualitasnya atau tak jelas, sehingga malah jadi lebih rusak gitu ya. Atau biayanya eh, menjadi lebih tinggi karena hasil pekerjaannya tidak bagus ya. Sehingga malah menjadi tidak kompetitif pabrik itu. Ya. Oleh sebab itu, key point berikutnya adalah planning. Ya, penting bagi yang melakukan TAM untuk memiliki proses planning yang baik, ruang lingkup yang lengkap, strategi eksekusi yang baik yang mencakup upaya tim yang terintegrasi. Ya, karena tadi ada begitu banyak kontraktor, begitu banyak alat berat, begitu sempit tempatnya, dan begitu banyak orangnya, kemudian eh, bekerja bersama-sama ya. Kalau kerja sama-sama dalam safety itu namanya apa? Ada kemungkinan dia clash ataupun eh, tabrakan dengan proses-proses lain. Ya. Dan perlunya pengetahuan dengan karyawan yang kompeten. Ya. Jadi karyawan-karyawan ataupun personal yang bekerja di sini ini harus betul-betul mahir ya dengan kompetensi yang sesuai sehingga memberikan jaminan kualitas selama proses berlangsung. Jadi yang bekerja sini semua orang-orang ahli ya, bukan orang-orang yang baru belajar. Proses kerja perencanaan TAM harus menjawab kebutuhan dan tantangan khusus yang merupakan bagian dari perbaikan peralatan. Jadi ini kan menjawab kebutuhan dari apa? Harian. Tadi saya katakan setiap hari pabrik itu kan di apa diawasi, dimonitor. Nah, ini isu-isu ini akan dibawa ke planning untuk dibuatkan TAM ya, sesuai kebutuhan ya. Mana yang sudah rusak, mana yang sudah perlu diganti, mana yang perlu diperiksa, ini dimasukkan ke dalam plan TAM. Nah, untuk itu kita harus sekalian ya, sebagai manajer punya mindset yang harus betul-betul betul ya. Betul-betul betul. Gimana tuh maksudnya tuh ya? Artinya pola pikir kalian tuh harus eh, sejalan dengan kebutuhan dari proyek ini. Ya. Jadi mindsetnya harus ada di situ ya, jangan ngawur gitu ya. Seperti apa mindsetnya itu? Kalian itu bukan engineer teknis. Sebagai manajer kalian itu bukan engineer teknis ya. Tapi saya katakan sebagai apa? Orkestrator. Artinya sebagai apa? Yang mengatur ya. Jadi Anda sebagai manajer tidak memegang kunci Inggris. Yang Anda lakukan adalah mengelola apa? Supply chain. Supply chain apa? Suku cadang, negosiasi dengan kontraktor, dengan ratusan vendor, kemudian memastikan keselamatan ribuan nyawa yang bekerja di bawah tekanan yang ekstrim, ya. Banyak yang akan bekerja di situ, malah bisa ribuan, ya. Nah, ini kalian tidak bisa sibuk dengan kunci Inggris atau obeng. Sebagai manajer, kalian berperan sebagai apa? Orkestrator. Apa itu orkestrator? Nah, kemudian yang perlu kalian juga tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian harus fokus pada kehilangan peluang, opportunity cost. Karena setiap jam pabrik mati adalah kerugian. Jadi kalau pabrik itu tidak berproduksi, otomatis rugi gitu loh. Ya, tugas Anda sebagai lulusan teknik industri adalah melakukan optimasi trade-off antara apa? Biaya perbaikan dan biaya kehilangan produksi. Biaya perbaikan anggaplah 100.000, kehilangan produksi 1 juta. Nah, mana yang mau kita pentingkan ini? Hilang 1 juta atau keluar 100.000. Nah, ini yang dikatakan trade off. Ya. Ini yang harus Anda ketahui sebagai apa? Manajer maintenance. Nah, ini saya bilang sebagai orkestra tadi ya, orkestra. Ini paradoks manajemen tadi ya. Kalian ditekan oleh apa? Ruang lingkup mengontrol ribuan pekerja, kemudian mengoptimalkan cost tadi, budget tadi,
Kemudian produksi berhenti, downtime, mesin itu berhenti pada menghasilkan uang, aset bernilai jutaan dolar, kemudian setiap waktu berhenti itu merupakan kerugian yang banyak. Ya. Dan kalian juga perlu menjaga reputasi. Nah, sebagai orkestra apa kerja kalian? Orkestra, ya. Kalian mengatur apa? Supply chain. Jangan sampai pabrik sudah dibongkar, apa namanya, spare part tidak cukup, ataupun bagian yang mau diganti belum datang pengganti, ya kan? Kemudian ada juga risiko keselamatan, risiko quality, ya. Dan ini perlu kalian orkestra, maksudnya itu diatur. Dan kalian sebagai manajer berperan di sini. Dan di sini ada kalian dashboard kendali, ya. Biayanya sudah sampai berapa, kemudian kilang produksi sudah berapa, ya kan? Kemudian ini diamatin secara online, ya, ataupun secara, kalau di dalam kendaraan itu dashboard, ya. Jadi ya, kalian harus efisiensi dijaga, artinya tuh jangan sampai terlalu boros ataupun terlalu apa namanya lama bekerja, dan juga bisa dihandalkan. Ini yang menjadi apa, tugas kalian sebagai apa, orkestra dari pekerjaan ini. Gimana peta strateginya untuk menavigasi fase TAM ini? Sebagai manajer, Anda bagi konsentrasi dan keputusan berdasarkan garis waktu kritis. Nah, jadi kan banyak kerja-kerjanya itu. Gimana caranya, ya kan? Fase TAM ini dilakukan sebelum 1 atau 2 tahun sebelum hari H. Ya, keputusan kritis Anda memberhentikan pabrik. Semua departemen, operasi, safety engineering menitipkan daftar perbaikan. Oh, ini kami, mesin kami ini sudah tidak bagus outputnya, tolong nih dari operasi. Oh, ini apa namanya, kualitinya sering tercampur, ada bocor. Atau dari safety, oh ini valve ini sudah harus di apa namanya, dikalibrasi. Begitu juga engineering, ini kami ada mesin baru yang perlu diganti. Ini semua menitipkan pekerjaan kepada siapa? Kepada kalian sebagai manajer TAM. Tugas Anda adalah menyeleksi dan mengunci ruang lingkup. Jangan sampai semua titipan tadi itu, misalnya kalian terima saja atau kalian tolak, ya. Tidak bisa diterima saja atau ditolak saja. Jadi perlu diseleksi, ya. Karena ini menyangkut apa? Waktu. Makin banyak pekerjaan, waktu molor. Makin banyak pekerjaan, budgetnya makin bertambah, ya. Jika Anda terlalu longgar dan menerima pekerjaan tambahan di tengah jalan, proyek dijamin akan molor dan budgetnya akan membengkak. Jadi kunci, ya, seleksi dan kunci. Jadi jangan ada penambahan-penambahan tiba-tiba. Dan berikutnya adalah manajemen apa? Kontraktor. Kenapa kita perlu banyak kontraktor? Ya, karena pekerjaan-pekerjaan ini ya memang pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara rutin. Misalnya bongkar mesin gitu, ya, ganti apa namanya vessel, ataupun overhaul heater, ya kan, dan macam-macam. Ini perlu kontraktor, ya, karena ini bukan kerjaan rutin. Sehingga pekerjaan itu akan melonjak barangkali sampai 10 kali lipat. Makin banyak orang, tempatnya sempit, maka safety menjadi sangat penting. Ya. Kemudian dan kompetensi ribuan tenaga kerja ini perlu diseleksi jauh-jauh hari. Ya. Jangan sampai kita datangkan begitu banyak orang, ternyata tidak kompeten, malah membahayakan pekerjaan. Berikutnya apa? Penjadwalan. Nah, penjadwalan ini kita biasa menggunakan namanya jalur kritis, ya. Kalian sudah belajar belum jalur kritis? Ya. Di apa namanya, riset operasi atau operational research, ya. Ini biasanya belajar di sini, CPM. Jadi jalur kritis itu apa sih? Nah, ini, ya. Jalur kritis itu kalau misalnya kita bagi-bagi, ini ada beberapa pekerjaan, ada 5 pekerjaan. Misalnya ini ada apa namanya, waktu-waktunya atau apa angka-angka ini. Contohnya kritis yang mana? Ini kritis.
Kenapa dia kritis? Kalau ini tidak selesai, dia tidak bisa ke sini, ke 40, tidak bisa ke 50. Nah, berarti ini kritis. Oke. Jadi kalau ini tidak selesai, ya nunggulah yang dua ini, ya kan? Atau ini, kalau ini tidak selesai, ini tak bisa dikerjakan. Jadi kritis itu artinya sesuatu yang sangat penting atau dia proses yang harus dilakukan sebelum proses lain itu berjalan. Nah, itu dikatakan kritis. Ya. Macam kita kalau bikin rumah, itu kan yang kritis itu apa? Kita mengerjakan atap atau kita mengerjakan pondasi yang duluan. Kalau kita bikin atap dulu, kan tidak mengganggu. Tapi kalau tidak kita kerjakan pondasi, yang lain tidak bisa naik. Nah, itu contohnya kritis ya. Dan Anda akan melihat ribuan baris pekerjaan di Primavera atau di Microsoft Project. Jadi pekerjaan sudah di list semua ya. Berapa banyak pekerjaan, item-item pekerjaan yang perlu kita panggil kontraktor atau subkontraktor. Ya. Nah ini tadi ya, kalian harus pilih mana yang kritis. Anda harus tahu persis aktivitas mana yang jika terlambat 1 jam akan menunda jadwal startup seluruh pabrik. Di sinilah Anda harus menempatkan pengawasan paling ketat ya di kondisi jalur kritis tadi. Kemudian setelah itu dilaksanakan dalam 2 tahun perencanaan tadi, maka berikutnya adalah fase apa? Eksekusi. Nah, fase eksekusi ini juga kritis. Ya, mematikan pabrik itu satu fase yang tidak aman-aman saja ya. Kalau kalian berkecimpung di bidang ini ya, yang berbahaya itu fase mematikan atau fase mematikan pabrik dan fase menghidupkan pabrik, shutdown ataupun startup. Ya, ini kritis ya. Berikutnya adalah manajemen kontrol harian. Kalau sudah berjalan, maka setiap hari kita harus lakukan progress meeting. Fokusnya sebagai manajer apa? Mendeteksi deviasi. Jangan sampai ada keterlambatan sedini mungkin kita sudah tahu. Sehingga kita bisa relokasi atau realokasi tenaga kerja atau overtime dan sebagainya pada jalur apa? Kritis-kritis tadi. Dan juga ketegasan dalam hal safety. Ya, sebagai manajer TAM, safety ini sangat penting. Ya, dibutuhkan waktu, pekerja cenderung mengabaikan prosedur keselamatan. Sebagai manajer, Anda harus menanamkan disiplin. Tidak ada pekerjaan yang sangat urgent yang tidak dapat dikerjakan dengan selamat. Ya, karena apa? Karena kalau ada kecelakaan kerja, maka otomatis pekerjaan itu akan berhenti. Ada investigasi, ada akan yang masuk, misalnya ada dari Departemen Tenaga Kerja, dari polisian, sebagainya masuk ke situ. Ya, akibatnya apa? Malah menambah waktu pengerjaan. Ya. Nah ini saya buat ilustrasi sini. Jadi ada PER gitu ya, ada proses sini. Namanya merah-merah ini barangkali yang kritis ya, sehingga ini yang akan kita monitor ya, setiap pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi setiap pekerjaan dalam TAM itu terkait-kait ya. Ada yang terkaitnya serius atau disebut kritis, ada yang terkaitnya tidak begitu ya. Ini yang perlu diamati ya. Kita deteksi deviasinya ya, deviasinya aman apa enggak ya. Kemudian ada kritis atau enggak kan. Kemudian kita eh, pantau overtime, pantau pemindahan orang dan sebagainya. Ini adalah manajemen krisis dan pengendalian dinamis. Begitu juga termasuk safety-nya. Ya. Ini dikerjakan dalam satu waktu. Ya. Peta strategi manajer TAM berikutnya apa? Pasca TAM atau selesai. Ya. Disebut dengan startup dan tanggung jawab. Momen paling menegakkan itu apa? Waktu commissioning dan startup. Commissioning itu artinya kita mengecek
mesin itu dihidupkan, kemudian sesuai dengan kondisi yang diperkirakan, semua sudah lengkap dipasang, semua sudah lengkap diperiksa sesuai dengan ketentuan. Ini disebut commissioning. Setelah commissioning selesai, oke, tidak ada masalah, baru kita hidupkan. Nah, ini menghidupkan ini agak ngeri-ngeri sedap kata orang tuh ya. Karena apa? Habis dibedah-bedah, dioperasi, dihidupkan lagi. Ya, sehingga harus dipastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Oke. Nah, berikutnya ada memberikan pertanggungjawaban kepada direksi, melaporkan performa keuangan, waktu pengerjaan, keandalan pabrik untuk siklus 3 sampai 5 tahun ke depan. Apakah dalam budget kah? Apakah waktunya sudah cukup kah? Ya, kemudian hasilnya bagus atau tidak. Oke. Nah, ini adalah proses yang kritis. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita lihat detailnya proses step dari TAM ini ya. Tadi sudah kita ceritakan inisiasi, semua isu yang kita sudah diberikan orang proses, orang operation, orang safety, orang engineering ini semua isu ditangkap, dikumpulkan, masuk ke dalam tahapan inisiasi dan mulai proses perencanaan dan mulai menyusun daftar pekerjaan awal. Ya. Nah ini persiapan, ini yang tadi kritis itu ya, bergantung persiapan. Semuanya persiapan. Dalam 2 tahun disiapkan ya. Fase pemilihan paket pekerjaan, pemilihan kontraktor, keselamatan, quality, komunikasi, dan sebagainya. Nah, ini eksekusi tadi ya. Pelaksanaan pekerjaan, pemantauan kemajuan, hingga dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian terminasi atau proyek selesai. Ya, gimana dokumentasinya sudah lengkap atau belum? Kemudian apa lagi? Eh, Tidak ada yang tertinggal kan. Kemudian dokumennya sudah komplit, sudah ditandatangan semua pihak, sehingga pada waktu mesin itu dihidupkan atau pabrik dihidupkan, eh, tidak ada masalah lagi. Ini tahap terakhir yang penting ya. Oke, kita lihat ini ya, bahwa eh, TAM ini itu beratnya di tahap perencanaan. Banyak pekerjaannya. Bayangkan dalam 2 tahun kita sudah harus merencanakan satu pekerjaan yang durasinya cuma 20 hari atau 4 minggu gitu ya. Perencanaan pekerjaan 4 minggu tadi dalam 2 tahun. Sama kayak kita merencanakan apa balapan Formula 1. Balapan Formula 1 itu cuma barangkali cuma berapa 1 jam atau 2 jam pekerjaannya. Tapi perencanaannya bisa bertahun-tahun. Perencanaan dari balapan apa namanya Formula 1. Begitu juga kayak ini olahraga ini. Ini latihannya lama ini, ya. Bukan sehari 2 hari, bisa bertahun-tahun juga sebelum mereka ikut dalam perlombaan ini. Barangkali lomba lari 100 meter waktunya cuma 10 detik, ya kan? Atau 15 detik. Persiapannya tahunan. Bayangkan ya, begitu juga ini eh, turnaround maintenance ini. Jadi implementasi yang efektif bergantung perencanaan yang baik. Pertama yang kita tentukan adalah work scope. Apa itu work scope? Maksudnya itu apa yang mau dikerjakan, itu work scope. Ya kan? Kemudian work scope tadi dibagi-bagi dalam job package. Ya. Misalnya kita mau bongkar rumah nih. Bongkar rumah itu nanti banyak job package-nya kan. Misalnya mau pasang atap, mau ngecat, mau ganti pipa. Itu kan maknanya job package. Bagian pekerjaan dari scope tadi. Ya kan? Kemudian sebelum shutdown apa yang mau dikerjakan gitu kan. Mau dibersihkan, mau dimatikan, itu namanya pre-shutdown. Atau pembelian material. Nah, jangan sampai ini eh, contohnya kita ganti komponen, komponen itu mau dibuat dulu. Berapa lama dibuatnya? Anggaplah mau dibuat barang itu misalnya pressure vessel. Pressure vessel itu bisa dibuat dalam 6 bulan. Jangan sampai kita order sebelum apa setelah 6 bulan. Artinya bakal pasti terlambat. Nah, ya kan?
material-material yang perlu disiapkan tadi. Kemudian kontrak untuk para kontraktor tadi. Kontrak itu dibagi biasanya per work package. Jadi misalnya TAM ini ada 2.000 work package. Ada berapa kontraktor yang mengerjakan package-package itu. Kemudian integrasi dari TAM tadi. Bagaimana mengintegrasikan pekerjaan ini dengan banyak kontraktor ya. Kemudian organisasinya, kemudian logistik plan di site. Dari tempatnya sempit, terbatas, bagaimana kita mengatur logistik di lapangan itu ya. Kemudian tadi budget ya, cukup nggak budget kita. Kemudian sistem izin kerja. Jadi jangan sampai orang kerja tak tanpa izin. Karena kan namanya ada yang kelas, ada yang bertabrakan dengan pekerjaan lain, maka perlu namanya izin kerja. Jadi orang tak boleh kerja kalau tak ada izin. Ya, misalnya welding itu tidak boleh ketemu dengan painting. Makanya kalau welding, maka painting harus berhenti. Nah, contohnya seperti itu. Karena welding itu mengeluarkan api, painting menyebabkan banyak bahan bakar untuk api. Jadi tidak boleh ketemu nih welding sama painting. Atau misalnya orang radiografi. Radiografi tidak bisa kerja dengan yang lain-lain. Karena kalau radiografi ada radiasi, sehingga semua orang harus kosong dari tempat yang terkena radiografi. Jadi perlu pengaturan ini tadi ya, izin kerja. Kemudian program safety, ini penting safety ya. Ada safety untuk welding, safety untuk radiografi, safety untuk lifting, dan sebagainya. Dan juga quality. Di quality ini standar dari pekerjaan itu. Ya, ada standar welding, standar ENI, standar instalasi, dan sebagainya. Nah, sampai pekerjaan dilakukan dan tidak memenuhi standar, ya kan? Makanya dikatakan tidak selesai. Kemudian aturan komunikasi dan juga pengaturan pekerjaan, ya, bagaimana memastikan pekerjaan itu dikerjakan dan bagaimana pengaturannya. Kemudian rencana untuk menghidupkan lagi, ya, prosedurnya seperti apa. Kemudian proses closing untuk mengetahui apakah kita sudah on the track, budgetnya sudah, waktu sudah terpenuhi, pekerjaan sudah lengkap. Nah, ini dikatakan closing process. Jadi implementasi ini banyak ya. Jadi ini yang perlu kita rencanakan sebelum apa? Dimulai. Nah, work scope tadi saya katakan apa yang mau dikerjakan? Bongkar rumah kah? Ya kan? Ganti atap kah? Kalau bongkar rumah termasuk ada ganti atap. Ngecat, nah, itu dikatakan work scope. Pekerjaan besar itu disebut sebagai work scope. Nanti dibagi dengan detail-detail pekerjaan kecil. Ya. Work scope adalah lingkup kerja yang dilakukan selama tam. Fondasi di mana semua aspek berjalan. Ya. Ini adalah fondasi utama dari pekerjaan ini. Misalnya work scope-nya ada bongkar atau ganti pressure vessel. Work scope-nya ada pembersihan heater. Ya. Jadi work scope-nya itu apa namanya pekerjaan besarnya. Ya. Semua aspek dalam kegiatan, terutama keselamatan dan sebagainya. Ya. Dalam pekerjaan kami kita kita ada campuran-campuran pekerjaan ya antara pemeliharaan dan proyek. Apa itu pemeliharaan? Apa itu proyek? Ya. Misalnya pemeliharaan, misalnya ada proyek penggantian alat atau penggantian eh, pressure vessel atau penggantian pompa atau penambahan pompa. Ini dikatakan proyek. Proyek ini artinya sesuatu yang eh, menginputkan apa modal baru ataupun pekerjaan yang besar. Atau pemeliharaan utama seperti tadi turbin. Turbin itu dikategorikan pemeliharaan ya karena dia ada yang diganti, ada yang dibersihkan ya atau pembersihan kolom distilasi itu yang tinggi itu, nah, itu juga dikatakan pemeliharaan. Atau pemeliharaan kecil ya seperti pembersihan, pemeriksaan penukar panas tadi ya, eh, apa namanya, tubing-tubingnya, nah, itu kan pemeliharaan kecil.
atau pekerjaan massal yang harus misalnya dikerjakan cepat, misalnya pengecatan itu ya, penggantian pipe support ataupun hal-hal yang banyak tapi harus dilakukan dengan segera. Ini pekerjaan massal ya, penggantian katup ataupun pompa-pompa kecil yang banyak, ini dikatakan pekerjaan massal ya. Nah, tadi work scope itu kita pecah-pecah menjadi work package ya. Jadi setiap perintah kerja harus direncanakan sebelum dieksekusi ya. Biasanya work package itu misalnya dalam satu product term, misalnya ada 10 work scope, kemudian didetailkan dari 10 itu menjadi misalnya 2000 work package. Nah, setiap kontraktor barangkali dapat berapa work package, tergantung keahlian kontraktor itu ya. Jadi setiap pekerja harus, perintah kerja harus direncanakan. Setiap pekerjaan disertai dengan namanya work package. Dokumen tertulis yang berisi semua informasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Itu dikatakan work package. Ya. Dan termasuk personal-personal yang dilibatkan. Ya. Harus seperti apa kompetensinya. Ya. Ini contoh misalnya work package. Work package namanya apa? Siapa tanggung jawab? Isi pekerjaannya apa? Hasilnya mau seperti apa? Ya. Ada work scope, ada work package. Ya. Ini jelas skopnya apa, kemudian estimasi manpowernya berapa, prosedur dan cara pengerjaannya bagaimana gitu kan. Kemudian alat-alat yang digunakan apa, alat-alat yang tidak standar seperti apa, misalnya perlu alat yang khusus gitu kan. Kemudian detail list spare part yang diperlukan, semua permit yang diperlukan, ya kan. Gambar-gambar, sketch, note, ya, contact information, siapa yang mau dihubungin, atau koordinator vendor dan sebagainya. Schedule ya, kapan dikerjakan, safety-nya bagaimana, dan PPE kalau perlu PPE khusus atau PPE, personal protective equipment untuk safety, apa yang mau diperlukan. Ya. Ini mengenai work package. Jadi work package ini adalah detail dari pekerjaan di dalam TAM. Bisa bisa 1000, 2000 work package ya. Nah, ini berikutnya adalah mengenai resources. Resources ini bisa spare part, bisa peralatan, bisa penggantian alat, atau bisa orang. Misal tenaga ahli dari UK kah, dari Jerman kah, itu juga termasuk resources. Ya, misal kita mendatangkan ahli dari UK, kita mengurus visanya lagi gitu ya, mengurus apa namanya macam-macam dokumen. Barangkali prosesnya perlu sampai 6 bulan untuk mengadakan seorang tenaga ahli dari luar, misalnya dari UK atau dari Jerman. Jangan sampai pengurusnya terlambat. Nah, ini dikatakan eh, resources untuk orang. Begitu juga misalnya alat-alat khusus gitu ya. Ini juga dikatakan resources. Yang terkait dengan yang lama, long lead. Long lead time maksudnya lama untuk disediakannya. Bisa 6 bulan untuk prosesnya, bisa 1 tahun untuk misalnya dibuat. Nah, itu dikatakan long lead time. Lead time artinya waktu pemesanan sampai dia sampai ke tempat kita. Nah, ya, lead time ya dari supplier ke kita itu berapa? Ke pabrik itu atau ke store kita. Kalau dia misalnya 1 bulan, oke barangkali. Tapi kalau 6 bulan, setahun, nanti katakan sebagai long lead time. Lead time adalah waktu apa? Waktu pemesanan sampai dia sampai. Misalnya kita perintahkan supplier untuk apa namanya order, ya kan? Supply akan memberikan apa? Barangnya sesuai dengan lead time-nya. Oke. Dan jangan sampai ada keterlambatan karena terlalu lama menunggu, ya. Ya, tadi sudah diceritakan apa-apa yang harus kita siapkan untuk lead time yang lama tadi. Ya, special attention harus diberikan, perhatian khusus, misalnya prefabricated work. Misalnya kita mau ganti pipa yang bocor ataupun beberapa struktur yang sudah berkarat, gitu kan? Itu disebut sebagai prefabricated work. Ya, mau dibuat dulu. Nah, ini yang perlu lama. Berapa lama membuatnya? Itu dikatakan lead time-nya panjang. Ya, ada teknologi khusus ya, alat-alat sensor khusus yang perlu dipesan,
Atau, nah ini, kalau kita beli mesin, biasanya vendornya juga datang. Nah, kalau ahlinya tidak datang, mesin tidak bisa dipasang. Nah, ini yang perlu tadi saya bilang kan, misalnya mesin dari Jerman, jangan sampai yang masang tidak datang. Mesinnya datang, orangnya tak datang. Nah, ini nggak bisa dipasang nanti ya. Kan ini barangkali perlu waktu untuk mendatangkan orang-orang ini. Dan juga service dan utility ya, misalnya tentang alat-alat khusus yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan ini. Ya. Nah, sehingga ini kita kalau dalam segitiga ini yang seperti segitiga apa namanya api gitu ya. Ini bukan segitiga api, ini segitiga proses. Lead time-nya terpenuhi, safety quality-nya terpenuhi, cost-nya juga terpenuhi. Sehingga terjadi proses yang besar, yang bagus ya, hasil yang mantap ya. Contohnya misalnya safety oke, cost-nya murah tapi barangnya tak ada. Oke, atau barangnya ada, safety-nya tak ada. Atau barangnya ada, safety-nya bagus tapi cost-nya mahal. Nah, ini nggak bagus. Jadi ketiga-tiganya harus memenuhi kriteria semua. Nah, ini berikutnya yang penting adalah apa? Kontraktor. Dalam TAM kita perlu banyak kontraktor karena perlu banyak kerjaan dan waktunya singkat, ya. Karena kompleksitasnya maka kita perlu banyak kontraktor, ya. Kita harus menyiapkan pekerjaannya, menyiapkan skopnya, menyiapkan apa namanya perjanjiannya, ya kan? Menyeleksi personal-personalnya. Jadi ini bisa sampai 15 kali personal yang secara rutin. Misalnya hari-hari kita ada 100, maka ini bisa jadi 1.500 yang terlibat. Ya. Kemudian mengapa kita pakai kontraktor? Karena barangkali tenaga khusus. Kita tidak punya misalnya eh, tenaga ahli dari mesin-mesin yang baru gitu kan tidak ada. Atau eh, yang tidak bisa dikerjakan di apa namanya hari-hari itu dikatakan special skills ya. Yang punya pengalaman yang sesuai dan profesional gitu ya, yang yang menyangkut juga productivity ya, dan juga efisien dari segi pekerjaan dan biaya, dan bisa secara mandiri mengontrol pekerjaan mereka. Ini juga penting. Jangan sampai kontraktor itu terlalu diawasin sehingga kita sibuk mengawasi kontraktor. Diawasin betul, tapi tidak dibikin apa namanya kita habis waktu untuk mengawasin mereka ya. Jadi caranya gimana? Bisa saja kita punya orang di pabrik tersebut yang kita supervisi supervisor kita itu bisa mengawasin 10 sampai 15 kontraktor ya kan. Jadi kalau kita punya orang yang bagus ya, di personal-personal dalam perusahaan itu bisa dibagi-bagi tugasnya untuk mengawasin kontraktor-kontraktor yang akan datang ya. Nah, bicara planning, ya, tadi sudah dikatakan planning itu sangat krusial, ya, harus terperinci, efektif, menyebabkan jumlah besar personal di bawah tekanan waktu untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Maka perlu planning yang bagus, ya. Apa yang di cover oleh planning ini? Shutdown, logiknya seperti apa? Jadi apa yang mau dimatikan duluan, kemudian apa kondisi yang perlu dicek, kemudian apa-apa yang perlu dilakukan setelah shutdown, ya. Ini harus dijelaskan. Kemudian shutdown networknya seperti apa. Kemudian startup networknya. Kemudian apa-apa yang kritikal. Ya, sehingga kita bisa keluarkan schedule yang mengcover ini semua. Ya, ini contohnya tim ya. Ada tim preparation, ada tim pabrik, ada inspektor, ada engineering, ada project manager engineer, ada kontraktor perwakilannya, ada juga tim yang yang membuat policy gitu ya. Ini tim-tim yang terlibat dalam planning ini. Nah, organisasinya juga perlu kita perhatikan ya karena ini organisasi yang besar
Kalau tidak diatur ya susah kita ya, akan terjadi eh, malah kelambatan ya, malah jadi kekacauan ya. Makanya perlu organisasi yang bagus ya. Dan orientasinya adalah tugas ya. Tadi kita punya work package, maka TAM ini harus berdasarkan work package tadi ya. Misalnya kontraktor satu sampai 5 siapa yang ngawasin pekerjaannya apa gitu kan. Kemudian jumlah minimum yang harus digunakan berapa orang. Jangan sampai kekurangan orang ya. Kemudian bersifat hierarkis. Jadi tidak misalnya pekerjaan tolong menolong sini ya, artinya pekerjaan perintah, perintah kerjakan, gitu kan. Dan ini satu orang harus bisa mengendalikan banyak orang. Tanggung jawab tunggal dilaksanakan pada setiap tahap. Jadi pekerjaan itu ada penanggung jawabnya. Jangan lempar-lempar tanggung jawab, ya kan. Ini karena kalau lempar-lempar tanggung jawab tak selesai pekerjaan. Ya. Setiap tugas dikendalikan dalam setiap tahap. Ya, kita ketahui statusnya bagaimana gitu ya. Kemudian, nah ini organisasi ini merupakan perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman. Ini penting sekali pengalaman dalam pekerjaan ini. Ya. Contoh anggotanya apa? Misalnya anggota pabriknya sendiri, perlu kita adakan orang-orang kita terlibat. Ya, jangan sampai ya semuanya kontraktor. Ini bahaya kalau semuanya kontraktor. Ya, ngawur kerjanya kan. Karena yang tahu pekerjaan itu adalah orang-orang pabrik itu. Ya kan? Kemudian personal TAM. Personal TAM ini yang terampil dalam perencanaan, koordinasi, dan manajemen. Yaitu manajemen perawatan lah ya. Kemudian personal teknis yang mempunyai keahlian desain teknis dalam proyek. Juga perlu terlibat, misalnya engineer apa gitu kan. Kemudian kontraktor dan pihak lain. Nah ini yang kita undang. Jadi bukan kontraktor melulu misalnya, bisa personal pabrik kita sendiri, manajemen kita sendiri, kemudian personal kita sendiri. Jadi sebagian adalah eh, orang-orang dari pabrik itu sendiri, ya, bukan hanya melulu kontraktor. Nah, ini contoh logistik di lapangan. Karena apa? Tempatnya tadi apa saya bilang sempit gitu ya. Kemudian terjadi clash, kemudian pekerjaan bersamaan, maka perlu logistik, pengaturan logistik yang bagus. Ada batas-batas area, kemudian jalur apa namanya? Item-item mau dibongkar itu yang mana, jalan-jalan yang dibolehkan dipakai yang mana, mana jalan yang tidak boleh dimasukin, mana aksesnya, ya kan? Kemudian mana lokasi untuk pemadam kebakaran, lokasi pemadam kebakarannya di mana, untuk layout material yang terkontaminasi, kemudian untuk storage, untuk bahan-bahan berbahaya, kemudian jalur kendaraan rutin, lokasi-lokasi peralatan safety, ya kan? Untuk menyimpan piping dan cabling bagaimana, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan welding, air compressor, dan lain-lain. Ya, ini perlu di juga parkir ya, kemudian untuk safety, untuk induction dan sebagainya. Ini semua area yang perlu kita tentukan dalam peta ya. Nah, ini contoh petanya ya. Ini kita lihat ini ya. Perimeternya yang hijau-hijau ini batasnya di pagar gitu kan ya, jangan sampai orang luar masuk. Kemudian di sini ada warna biru ini untuk trailer, warna apa namanya nih? Biru muda ini untuk parking, warna orange ini untuk meletakkan material, untuk kuning ini jalan akses ya. Ini yang hijau ini batas-batas ya. Seperti itulah ya. Kadang di mana ada toiletnya gitu kan, di mana musola, di mana kantin. Ini kan semua tentang orangnya banyak ribuan. Jadi perlu kantin pasti, perlu musola bagi yang mau sholat, perlu apa namanya tempat meletakkan material, jalur transportasi dan sebagainya.
Ini perlu dibikin layoutnya, ya. Dan ini harus dipatuhi karena ini isinya adalah pabrik. Ya, kalau tidak di layout ini susah untuk dikendalikan nanti, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, budget eh, seperti sudah singgung-singgung, budgetnya besar sekali, ya. Kosnya tidak boleh sampai berlebih-lebihan dan tidak boleh kekurangan. Jadi ada apa namanya? Jangan sampai pekerjaan itu tidak dilakukan karena kekurangan budget, ya kan? Atau budgetnya berlebihan untuk pekerjaan yang seharusnya tidak mahal, ya. Karena dia mahal dan juga biasanya mengalami pembengkakan, meletus kalau bengkak, ya, kacau, ya. Komponen biaya utama apa saja, ya? Planning itu juga biaya, ya. Ada tim manajemen, biayanya juga mahal. Ada lagi biaya tenaga kerja, kontraktor gitu kan. Kemudian kontraktor juga, kemudian spare part, material, peralatan yang dibeli atau disewa, alat berat gitu kan, termasuk yang mau kita masukkan, accommodation facility, ada kontainer apa kontainer makan, kontainer apa office dan sebagainya, ya. Utilities misalnya air, ya, toilet, tempat makan, atau dalam keadaan darurat, apakah kondisi darurat situ perlu ambulan kah, perlu peralatan safety. Nah, ini adalah biaya yang harus kita hitung, maka ini setelah disetujuin tim bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya-biayanya. Dan jangan sampai berlebih. Kalau lebih boleh, tapi berlebih tak boleh. Ya. Nah, berikut kita bicara mengenai quality dan juga safety. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau quality-nya nggak bagus, safety-nya akan terikut. Kalau safety tak bagus, quality akan terimbas. Ya. Kita bicara sekarang quality. Ya. Quality contohnya weldingnya, kemudian NDT, kemudian apa namanya, eh, spesifikasi material, spesifikasi peralatan ini harus memenuhi semua standar, ya. Itu dikatakan sebagai quality plan, ya. Meliputi apa? Kebijakan mutunya, ya. Harus dilaksanakan dengan konsisten oleh semua yang terlibat, ya. Jadi kalau mau ganti material, materialnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, siapa yang memeriksa, gimana kriterianya, ini dikatakan kebijakan mutunya, ya. Kemudian siapa yang memastikan itu? Apakah ada inspektornya, apakah ada QC-nya, atau ada testingnya gitu kan. Ini ini semua harus direncanakan, ya, untuk memastikan pekerjaan ini integritasnya terpenuhi, ya. Kemudian safety-nya gimana? Tadi orangnya banyak, area yang terbatas, tekanan waktunya tinggi, peralatannya berbahaya, maka ini safety menjadi harus diutamakan. Tidak boleh ada kecelakaan, tidak boleh ada insiden, kebakaran, dan lain-lain. Waktunya sempit, ngurusin kecelakaan lama lagi, ya. Meliput apa? Memandu praktek dan perilaku semua pekerja, mempunyai kinerja keselamatan berkualitas tinggi, ya. Dia nggak perlu dikasih tahu pakai helm, pakai kacamata, ini juga jadi tugas safety, ya. Kemudian komunikasi, ya, dan rantai keselamatan dari manajer, insinyur, supervisor, dan para pekerja. Rutin harus dilakukan setiap hari, ya. Misalnya sehari 2 kali, briefing pagi, briefing siang, dan sebagainya, ya. Begitu juga safety yang lain apa? Rutinitas yang perlu diperhatikan, harus ada work permit, ya. Work environment yang memenuhi persyaratan. Bekerja yang berkelayakan, tugas yang dispesifikasi, ya, harus jelas. Juga masalah material dan barang-barang berbahaya, peralatan, ya. Dan ini harus
rutin dicek. Ya, fokusnya apa? Safety daily awareness. Misalnya sekarang pekerjaan temanya apa? Pekerjaan di ketinggian, pekerjaan bertekanan tinggi, pekerjaan yang kebakaran dan pekerjaan chemical dan sebagainya. Ya. Ada cenderung untuk bertingkah laku tidak selamat. Misalnya di ketinggian tidak menggunakan body harness, itu kan disebut unsafe acts. Atau ada unsafe condition, kondisi tidak aman. Ya, misalnya tidak di barricade, gitu kan, tidak ada permit, ini kan tidak safe. Ya. Dan juga yang penting housekeeping. Jadi kalau kerjaan itu rapi, ya kerjaan ini kan tempatnya sempit. Kalau rapi, otomatis ya lebih tertata, lebih bagus. Kalau semeraut, ya ini makin membahayakan keselamatan. Ya. Oke, safety is everybody business. Berikutnya adalah komunikasi. Kenapa kita perlu tekankan komunikasi? Ini banyak pendatang baru. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Jerman, barangkali ada yang bahasa daerah atau yang tidak pernah kenal. Jadi ini komunikasi harus dilakukan betul-betul prosedurnya, ya. Harus menentukan hal berikut, apa yang mau dikomunikasikan, kepada siapa, kapan harus berkomunikasi, kemudian siapa yang melakukan komunikasi, bagaimana yang efektif komunikasinya. Nah, ini harus jelas, ya. Tidak semua orang harus ngomong, ya, sesuai dengan ketentuan ini. Ya. Kemudian ada 3 briefing yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan ini. Ya, misalnya general briefing untuk semua pekerja, kemudian briefing pekerjaan utama, ataupun daily briefing untuk hari-hari. Ya, ini termasuk bagian dari komunikasi. Di setiap hari sebelum mulai kerja, semua pekerja itu di briefing. Ya. Nah, berikutnya adalah apa? Eksekusi. Ya, eksekusi ini sebegitu banyak planning tadi. Setelah 2 tahun kita planning, ya, dari sumber daya, dari safety, dari komunikasi, dari apa, dari set set lokasi, semua tuh planning dalam waktu apa, 2 tahun tadi. Setelah waktunya tiba, hari H, maka kita lakukan eksekusi. Dengan perencanaan matang, maka semua tadi bisa kita kerjakan. Ya, memastikan sumber daya yang diperlukan itu ada. Ya. Kuncinya apa? Rencana telah siap, kemudian rencana tak terduga juga ada dibuat. Jadi ada rencana yang betul, ada rencana daruratnya apa, nah, ini harus disiapkan. Ya. Ada rutinitasnya juga sudah kita share, ada hari-harinya bagaimana, prosedur ganti shift seperti apa, shift malamnya kayak apa gitu kan, ya kan 24 jam. Cara mengendalikan pekerjaannya, biayanya bagaimana, pengendaliannya kan, program harian itu apa, pelaporannya bagaimana, kan, kapan pabrik dihentikan, ya. Jadi ini penting, ya, untuk hari-hari dalam 2 minggu, asal dalam 4 minggu, atau dalam 20 hari, dalam 30 hari, ini semuanya dikerjakan. Ya. Nah, setelah selesai dalam 20 hari, maka perlu namanya closing dan report. Ini untuk memastikan semua pekerjaan itu dicek satu-satu, apakah sudah selesai, memenuhi persyaratan quality dan standar yang diperlukan. Dan reportnya sudah semua desain, sudah semua dilengkapin. Ya. Sebelum kita katakan pabrik ini siap untuk dihidupkan kembali. Ya. Dokumentasi lengkap, semua sudah tanda tangan, jadi tidak ada lagi yang merasa eh, tidak tahu bahwa pekerjaannya ini sudah selesai. Ya. Kemudian report-report dikeluarkan berapa yang kasus-kasus misalnya emergensi dan sebagainya, kasus kecelakaan ataupun keterlambatan biaya dan sebagainya itu dinyatakan, ya. Nah, ini satu bundel reportnya sudah siap, ya.
Dan ini harus diukur kinerjanya ya. Dan TAM harus mengamati trennya. Apakah ada yang bakal tidak selesai, apakah harus diperpanjang. Satu indikator dapat menyesatkan. Oleh karena itu perlu dirancang kriteria yang berikan indikasi kerja yang seimbang. Misalnya indikasi keterlambatan, indikasi biaya, ya kan? Indikasi kecelakaan, indikasi apa namanya, isu-isu quality dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah uraian mengenai TAM. Dari gambar ini, ya, dari gambar maintenance ini, yang mana TAM itu? Ada di mana? Ada yang tahu? Nah, ini yang saya lingkarin ya. Ini kategori adalah shutdown, shutdown maintenance. Ya. Shutdown maintenance terbagi dari breakdown maintenance, ada minor ataupun major overhaul. Ya. Kerjaannya kalau dalam kriterianya ada bisa cleaning, ada inspection, ada repair, ya, ada yang major ini. Ya. Ini bagian dari apa tadi? Turnaround maintenance atau shutdown maintenance. Oke, nah ini adalah tugas-tugas yang perlu kalian lakukan. Ini tugas individu, ya. Jelaskan istilah dalam TAM, ada 20 istilah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya item berikut ini. Ini tugas perorangan. Dan ada tugas kelompok, ya. Ini ada tugas kelompok per 6 orang. Jadi kemarin kita tugas UTS itu per 3 orang dalam daftar yang sudah saya berikan itu. Sekarang ini per 6 orang. Jadi nomor 1 sampai 6, 7 sampai 12, ya, 13 sampai berapa? 13 sampai 18 gitu ya. Nah, ini ada tugas kelompok, ya. Ini kalian sebagai seorang manajer maintenance, manajer TAM, menghadapi situasi krisis seperti ini. Misalnya Anda sedang memimpin TAM, sebuah kilang minyak bernilai 100 miliar. Artinya pekerjaan TAM itu bernilai 100 miliar dalam 25 hari. Hari ke-12, ada tim inspeksi mendatangin Anda, mengatakan kolom distilasi, ya, distilasi di minyak itu ada kolom distilasi namanya, ada korosi. Sebelumnya tidak diketahui. Pilihan dilematisnya opsi A, kalau diperbaikin akan molor 4 hari, kehilangan pendapatan 20 M, biaya bengkak 2 M. Tapi kalau ditunda, misalnya 3 tahun lagi, dengan mengandalkan tambal sulam, konsekuensinya biaya waktu tam aman, tapi risikonya 35% kilang bisa meledak atau bocor di tengah jalan dalam waktu 3 tahun. Tugas kalian apa? Sebagai manajer, hitung risiko finansialnya, aspek keamanannya, dan buat keputusan tertulis serta argumen-argumennya yang dilaporkan kepada direktur utama. Oke, output tugas ini berupa presentasi, ya, masalah dengan ilustrasi yang menarik. Kalian berikan ilustrasinya, gambar-gambarnya. Kalian upload di YouTube atau TikTok dengan durasi 10 sampai 12 menit. Ya, bersama 6 orang. Oke, saya pikir ini jelas ya. Dalam waktu 1 minggu ya, ini bukan berminggu-minggu ya. Ini waktunya adalah minggu depan udah harus selesai di upload di YouTube. Oke, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa eh, memberikan insight buat kalian semua dan memberikan inspirasi apakah kalian akan bekerja di bidang ini nanti di tempat yang eh, menarik di bidang industri proses, ya, yang terlibat dalam maintenance. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahamin dan bisa di eh, follow up dengan tugas-tugas tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.